atas kasih-Mu, atas penyertaan-Mu Tuhan. Kami datang ke tempat ini bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kekuatan kami, namun karena kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, kebesaran Tuhan. Tuhan mengatakan kami di tempat ini Tuhan. Berkati urapi Tuhan ibadah dari awal, pertengahan hingga akhir untuk kemuliaan Kau ya Tuhan. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati ibadah ini Tuhan. Jemaat-jemaat yang belum datang, kiranya Tuhan hantarkan Tuhan di tempat ini untuk memuji, memuliakan dan membesarkan Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Amin. Gunung
siap untuk memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Yang siap untuk memuji nama Tuhan, mari kita katakan amin. Amin. Haleluya. Ada sukacita? Amin. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Tuhan adalah segala-galanya. Dialah bagiku, dialah segala-galanya. Haleluya. Haleluya. Dialah segalanya.
jemaat yang kasih Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman ini bukan hanya kita dengar, tapi kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wujud sebagai cermin bagaimana kita hidup yang penuh dengan kuasa Allah. Dalam karisma yang ku kenal.
mengenal Tuhan, kita lebih lagi mengenal Allah. Allah adalah sumber segala-galanya. Haleluya Yesus. Allah yang layak ditinggikan, Allah yang layak diagungkan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku kabulkan hambanya untuk menyebut Pak. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan, terima kasih Tuhan buat lawatanmu di ibadah siang hari ini Tuhan. Kau sangat luar biasa baik Tuhan. Benar Tuhan, kami sungguh ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam lagi Tuhan. Tuhan, pakai hamba-Mu yang sangat terbatas ini Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai juga Tuhan hati pribadi, lepas pribadi Tuhan untuk menerima taburan firman-Mu Tuhan. Kiranya taburan firman-Mu akan menjadi rema, akan menjadi hikmat Tuhan, untuk menjadi berkat yang terindah untuk kita bawa pulang menjadi rema pribadi, lepas pribadi yang siap menerima kabar berita firman dari Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Ya, terima kasih buat BL, tim musiknya dahsyat, luar biasa ya, pujiannya, penyembahannya dahsyat. Ini yang kita bisa omong, ibadah sejati seperti ini. Jadi tidak perlu harus gedung besar, mungkin musik yang lengkap, enggak. Ini sudah membawa hati dan iman ini memuji luar biasa. Ya, berikan dulu kemuliaan buat Tuhan. Ya, saya diundang sini sudah 2 kali. Ya, nanti gantian, nanti Pastor Tan nanti mungkin minggu terakhir ya jadwalnya ya, Pastor Tan ya ke Malang, bisa diajak semua ini enggak apa-apa. Rombongan ke sana wis. Sama tempatnya ya, tidak terlalu besar, masuk dalam kampung. Saya juga pernah cerita mungkin 10 langkah tengok kiri ketemu langgar. Ya, maju lagi 5 langkah tengok kanan ketemu kampusnya agama seberang. Ya, maju lagi mungkin agak panjang 8 langkah lah, tidak jauh-jauh, namanya kampung. 8 langkah hadap kanan, nah rumah saya itu. Nah, tapi sebelahnya persis sekolah pengajian. Ya, luar biasa ya. Belok kiri lagi sebulan gang satunya, sebelah kirinya sekolah madrasah. Nah, kita di lingkungan yang sangat luar biasa. Yang penting kita jaga toleransi, kita pokoknya bisa menjaga diri untuk nama Tuhan. Tidak ada yang mustahil ya. Nanti Pastor Tan nanti minggu terakhir mungkin bareng sama Pastor Bintoro. Tapi saya rindu nanti kita bergantian. Ini sudah 2-0 ini soalnya. Ya, saya 2 kali. Situ masih kosong ya. Masuk kegulan terus ya. Berikan dulu kemuliaan buat Tuhan. Ya, firman hari ini kita bukan mau jadi guru, kita bukan mau jadi yang terbaik, kita bukan mau mengajari, tapi sekali lagi hambanya yang berdiri di depan ini juga masih banyak kekurangan, juga masih perlu banyak sekali belajar. Jadi kita di sini sama-sama belajar. Setuju ya? Puji Tuhan. Temanya bersihkan kelemahan dan sampah rohani. Ini perlu enggak sekarang jadi pertanyaan ini? Kita disuruh bersihkan, terus kita disuruh membersihkan ini dari kelemahan kita, terlebih lagi disuruh membuang sampah dalam rohani kita. Karena saat ini masih banyak kabar-kabar yang di luaran sana.
Seringkali mungkin di dalam satu gereja moro-moro pecah ya. Sering nggak gereja kok pecah? Kadang saya bingung ya. Ya betul nggak? Kok gereja kok pecah? Gedungnya pancet, nggak lantai 2 nggak juga dari loro ya. Tapi kok istilahnya pecah? Ngomong orangnya dalamnya pecah, sudah nggak sejalan. Ya orangnya pancet ya. Mungkin beda misi, mungkin beda cara atau berbenturan masalah apa. Tapi di dalam belajar di sini kita disuruh membersihkan. Itu sebuah kelemahan dan itu buat orang Kristen hanya sampah, betul enggak ya? Saya pribadi pelayanan bisa diomong full, total sudah. Dan puji Tuhan, gereja yang saya ikuti itu yang pertama dan yang terakhir. Saya tidak ada istilahnya saat ini bisa diomong mangkel ke gereja satu karena satu masalah, suatu benturan keluar. Nah keluar gandeng gereja lainnya. Betul enggak? Atau mungkin lebih pede lagi buka gereja dewe. Saat ini sangat banyak. Terlebih lagi gampangnya buka gereja. Saya selalu ngomong sudah sewa ruko 2 dijejer, sudah RUU dari pemerintah sudah buat, selesai kita nggak usah takut. Rumah pun bisa dibuat gereja. Itu hanya satu ambisi atau keinginan, betul enggak? Terlebih lagi bawa namanya amarah atau dendam kepada seseorang atau kepada pelayanan itu seringkali kita temui, betul enggak? Saya bukan merasa wah aku paling genah, berarti tidak. Saya pun membentuk suatu komunitas namanya JIG Stokam ini. Saya bukan moro-moro bentuk sudah tak kumpulno namanya lansia bukan. Jadi saya waktu awal-awal itu sesama rekan kita arek muda podo arek mudai. Ya kita ngomongnya tetap wis gimana pun keadaannya, apapun kepahitan kita, sakit kita, istilahnya sakit dalam pelayanan, tetap kita bisa ngomong Yesus itu baik. Ya setuju enggak? Yesus itu baik. Ini semua proses. Tetap apapun yang terjadi Yesus itu baik. Hanya kita Inggriskan waktu itu, ketemulah Jesus is good. Nah, namanya JIG. Berjalannya JIG ini pelayanan kita sampai Bali ke desa-desa, anak muda-muda ini, ya banyak pengusahanya juga. Di situ pun tidak terjadi benturan, ya karena waduh banyak kesibukan. Di sana ada mau pelayanan sih, aku ngurus usaha ini banyak pelayanan. Yang akhirnya seperti melayani sendiri-sendiri, tapi tetap kita masuk di dalam dunia pelayanan. Dan puji Tuhan karunia yang diberikan oleh Tuhan Yesus saya ditemukan dengan lansia. Berawal dari saya mengembalai kegiatan gereja namanya FA. Saya buka di rumah saya. Awal muasalnya ya campur sudah. Kok lama kelamaan kok lansia tok singkari. Ini karunia yang Tuhan berikan. Yang sampai hari ini akhirnya saya bentuk suatu komunitas, saya beri tambahan Yestokam. Yestokam pun sama. Saya tidak katakan kok nyerempet podo sing di sana gitu ya. Ya. Mungkin pernah dengar lah ya. Tapi selalu ini pun nanti di-share di YouTube, saya share di FB, nanti di TikTok juga ada. Kita nggak ada namanya pembenaran. Saya punya pemikiran bahwa Yesus akan datang kedua kali, akan datang kembali itu untuk menolong kita semua, betul nggak? Kita semua, bukan kamu, WL, bukan pemain musik, bukan kamu, tapi kita semua. Tak ringkas jadi kami. Terus saya singkatkan jadi Yesus tolong kami. Namanya Yestokam. Saya gandeng Jesus is good, Yesus tolong kami. Jadi komunitasnya isinya ya lansia, pernah saya ceritakan dan sebagian kemarin ke sini juga saya bawa. Kemarin pun saya juga ada pelayanan di gereja tunanetra. Banyak sekali kegiatan-kegiatan kita. Sampai kita pernah pelayanan di lapas, kemarin juga pergi lapas. Kita pergi yayasan ODGJ pernah, yayasan orang yang tidak punya rumah. Ini sangat kasihan. Jumlahnya mungkin cuma 26. Tapi di situ lansia saya bawa. Untuk apa? Saya bawa ke ODGJ, yayasan untuk apa sih? Mereka merasa lebih bersyukur, betul nggak? Siapa yang mau jadi ODGJ? Mungkin ada yang mau jadi? Ya, nggak ada kan?
Nah ini loh prosesnya Tuhan. Berarti kita apa? Oh kita tidak jadi ODGJ. Berarti kita lebih bersyukur. Siapa di sini yang tidak mau punya rumah? Pasti kepingin punya rumah. Mereka ada ditelantarkan anaknya, ada yang dibuang sama anaknya, banyak sekali, dan mereka tidak punya rumah ya, akhirnya ditampung sama yayasan ini. Dan saya lihat sendiri gembalanya ada satu kegiatan, ada satu karya khusus buat melayani mereka dengan jual pakan ternak. Jual pakan ternaknya berupa apa? Ya roti-roti, ciki-ciki yang kadaluarsa gitu, sampai tumpuan. Saya rasa ini karya yang sangat luar biasa, jarang. Sampai-sampai dia punya peternakan babi. Waktu itu sempat saya kesaksian di sini ya, saya sampai ketemu babi, di antara babi orang ini saya borong semua. Karena dia ada keperluan, kita memberkati, saya borong, saya hanya pakai telepon aja kok. Saya tidak harus membayar kontan walaupun puluhan juta seakan-akan banyak, saya tidak harus bayar kontan. Saya hanya pakai WA, pakai handphone aja, dan transaksi terjadi. Karena saya yakin kita diberkati, pasti untuk memberkati. Setuju ya? Berikan kemuliaan buat Tuhan. Kolose 3 ayat 8. Kolose 3 ayat 8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ini firman yang jelas-jelas memerintahkan kita semua. Terlebih orang Kristen harus membuang ini semua. Ketoke memang gampang. Oke, aku nggak marah. Oke, aku gak geram. Oke, aku gak jahat. Aku gak dendam. Tapi saat-saat ini, akhir-akhir ini ditutup dengan suatu selimut yang sangat halus, yaitu kebaikan. Seakan-akan wah rohani, ini hamba Tuhan, ini pelayanan luar biasa, ini menggembalai. Ini hanya selimut aja. Yang padahal karakter-karakter ini masih banyak sekali keluar. Betul tidak? Ya, seakan-akan santun. Terlebih lagi saat-saat ini saya bisa ngomong persaingan antar gereja ini sangat-sangat luar biasa. Yang ditunjukkan bukan untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Sampai-sampai yang terakhir pun ada kabar berbagi emas. Nah ini enak ya. Mari ibadah dikasih emas. Emas larang bisa ya. Ngantri itu sampai ribuan. Tapi kadang orang nggak memahami bahwa itu hanya 0,00 sekian gram. Jadi seumpama mau digosok gitu ya hilang. Gosok paling lama sudah hilang sudah. Nah ini muslihat apa? Saya tidak menyebutkan gerejanya, saya juga tidak menghakimi. Pasti semua sudah tahu, viral di TikTok, di Facebook. Ya entar lagi katanya mau ke daerah Madiun sana Caruban, tetap bagi emas. Bareng-bareng yang merono kabeh. Lumayan loh ya. Ya tapi ini kita tidak menghakimi. Menurut saya fokus dari gereja adalah memuliakan nama Tuhan, terlebih fokus kepada jemaatnya untuk bertumbuh untuk ke arah kebaikan, bukan diiming-iming dengan hal-hal yang seperti itu. Bukan aja di daerah sana, di daerah Malang pun saya berani ngomong banyak sekali. Saya yang tinggal di daerah Malang sampai kemarin pun saya merasa ada satu kekecewaan, ada satu kata di dalam hati saya, apakah saya mau terus pelayanan ini? Sedang saya ngomong musuh di luaran, saya anggap musuh di luaran ini sangat gonjal sekali. Sampai saya dapat satu gambar seorang pasukan pakai topeng besi, ini gambarnya ada panah duanya. Dia ada tuliskan, biar Tuhan yang atur, kita hanya berusaha untuk bertempur dan berjuang. Ini seperti kesatria. Jadi seumpama orang sudah patah semangat, sudah panahnya banyak itu, ya panahnya banyak, sudah sampai jongkok dan dia tunduk kepala, seakan-akan menyerah. Tapi ada kata, biar Tuhan yang atur. Kita hanya perlu berjuang, itu aja. Saat-saat ini perlu seperti itu. Saya pun kemarin mendapat gambar dan kata-kata ini jadi penyemangat. Karena gimana? Kadang di tempat saya ini kumpul gitu ya. Kumpul sudah jemaat ya pancet itu aja. Yang misi saya untuk membentuk mereka itu mempersiapkan diri untuk ketemu dengan Tuhan. Ya, sampai saya memberikan istilah nggak ono janjian loh sama Tuhan. Nggak ada tanda tangan materai kita janjian umur sekian aku ambilin Tuhan. Aku ambilin bawa ke surga pakai materai, nggak ada. Sewaktu-waktu. Betul enggak?
Kita ini dipanggil Tuhan sewaktu-waktu. Kabar kemarin seorang pemuda sesama rekan pelayanan masih umur 55 itu sudah diambil Tuhan karena jantung. Kita nggak bisa, nggak ada satu perjanjian khusus sama Tuhan. Oh Tuhan, aku umur 80 aja Tuhan ambilin, nggak ada perjanjian itu. Jadi di saat usia kita yang sudah senja, saya bisa ngomong ini wis waktu ini sudah mepet sudah. Ayo berikan yang terbaik sama Tuhan. Terlebih lagi di usia lansia ini apa sih yang kita lupakan? Melayani. Ya, kita nggak bisa melayani secara fisik. Oh gak bisa Pak Wijaya singer, suaraku serak-serak bahasa, gak enak Pak Wijaya nyanyi lebih enak lagi kalau nggak nyanyi gitu ya. Ya, itu kan kata-katanya seperti itu. Apa seorang pelayan harus menjadi singer, harus menjadi WL, pemain musik? Enggak. Terlebih lagi di usia lansia yang jadi satu kerinduan itu jadi seorang pendoa, betul enggak? Kita kadang melupakan kok. Saya ini waktu muda yang bawanya cuma ambisi. Setelah saya lihat-lihat, saya renungkan kembali. Setiap saya berangkat kerja sampai bahkan saya punya anak satu dan bentuk rumah tangga, saya selalu absen bagi mama. Ya, rumah saya di Jagalan, mama ini di Blimbing. Seandainya kerja saya waktu itu di Yamaha Batu, saya pemborong, masuknya bukan pemborong ya, saya pengawasnya ya, Yamaha di Batu sana. Setiap mau berangkat kerja saya langsung selalu mampir di mama. Nah ini itu apa sih? Kita berharap mama ini doa yang terbaik, betul enggak? Lansia-lansia ini jadi pendoa, karena doa orang tua ini sangat-sangat luar biasa, betul enggak? Ya, kerinduan misi di saya ini, ayo kita ini jadi pendoa. Jangan hanya kita ini protes, aku gak bisa nyanyi, aku gak bisa main drum, keadaanku lemah kok dijak melayani, bukan. Ya tadi diingatkan, kita nggak ada janjian sama Tuhan, kita diberikan waktu yang sangat mepet yang kita nggak tahu kapan kita harus menghadap Tuhan. Nah di sisa waktu ini kita berikan yang terbaik dengan apa? Kita melayani. Nah ini yang jadi satu misi di dalam komunitas saya. Kadang masalah-masalah itu terus ada aja. Ya yang terakhir seperti ini, kumpul-kumpul gini, sudah ada satu ibadah khusus di salah satu tempat sana. Ono pembagian 5 kilo. Susut sudah langsung sepi gitu ya. Ya. Oh di Geni Wijaya gak kayak mangan, paling kayak bak potok. Nah seumpamanya seperti itu ya. Di sana bandeng separuh sampean, ikan bakar dan lain-lain gitu. Ini tanpa disadari, ini sedang bergejolak. Seperti pamer gitu loh ya. Ya di sini 5 kilo, di sana mungkin kasih tambahan gula, minyak. Ya namanya lansia. Padahal saya bisa ngomong, mereka-mereka ini sampai saya ngomong ada anaknya di Amerika, ada anaknya yang di luar negeri, mapan, punya ruko, rumahnya 2, mobilnya 4. 3/4 kilogram beras loh masih dibelani. Ini kerinduan saya pelajari terus, ternyata memang lansia ini sukanya berkerumpul kayak semut. Sampai saya istilahkan ada gula, ada semut. Sampai saya istilahkan ada satu pertanyaan, ayo coba kalau memang saya punya istilah sampai sama rekan-rekan saya ngomong mahadir. Dimanapun ibadah setiap Senin sampai Sabtu, ya nyonya barang sampai ngomong enak ya lansia gak usah belanja, gak usah masak. Mulai Senin sampai Sabtu lo nasi kotak terus saya, ya kan? Kadang bawa anaknya, kadang wis penuh wis, kadang kasih sembako. Ini terus bergejolak, nggak tahu di Mojokerto atau di Surabaya ada enggak. Kalau saya jujur di Malang ini lagi bergejolak dan lagi banyak bermunculan gereja-gereja yang sangat gampang diundang untuk datangkan jemaat, paling gampang lansia. Gitu. Pembukaan gereja ini pukul ini, ada pembagian sembako. Wis kayak semut langsung wis datang ke sana. Saya sudah pelajari semuanya, tapi di sini saya tidak menghakimi. Dari sekian banyak sampai saya ngomong seandainya 1000, saya hanya nemukan itu antara 10 sampai 15 lansia yang benar-benar pure mau beribadah, benar-benar murni mau melayani, itu hanya 10 sampai 15. Yang lainnya ini melok-melok tok. Ayo bangkit berdiri gitu ya, sama yang seperti WR ini saya undang untuk jemaat bangkit berdiri, ya lungguh, tepuk tangan yang menang. Apalagi kalau sudah mendengarkan firman seperti ini, namanya burung terkuku kalau tidur itu sudah miring, ini lebih miring lagi, sudah sampai nempel temen nih. Ini lansia.
Saya sudah belajari dan saya mendapatkan banyak hikmat. Saya sampai akhirnya membentuk suatu tim yang saya bisa ngomong ini murni. Saya dihakimi lagi, wah milih-milih orang yang berduit, milih-milih orang yang punya talenta, punya kemauan untuk memberkati. Saya langsung garis bawahi, ada mereka yang berduit, tapi ada juga posisi yang masih bekerja jadi pembantu rumah tangga. Ini saya bukan nyeting seakan-akan disetting seakan-akan wah ini benar-benar ya. Hanya saya bawa untuk jadi teladan. Kemarin pun saya melayani. Ini maaf yang saya ceritakan tadi seorang pembantu rumah tangga. Saya melayani dan waktu itu saya hanya bisa memberkati seorang hambanya. Saya pelayanan di Gereja Tunanetra di GJKI Mana di Malang. Itu hampir 60 jemaat dan 50%-nya atau hampir separuh lebihnya itu ada yang cacat fisik, ada yang buta. Pokoknya kebanyakan yang buta. Nah, di situ saya hanya bisa memberkati seorang gembalanya dan pelayan ini yang saya jadi kading ini tergerak hati loh. Pak Wijaya saya ingin membagi Pak Wijaya gimana caranya. Tetap selalu saya yakin hikmat Tuhan itu selalu ada, ide Tuhan itu selalu ada dan akhirnya saya bisa memilih antara 6 sampai 7 orang dan mereka kasih berkat. Ini luar biasa. Padahal hanya untuk siapa yang berani bersaksi, siapa yang berani untuk bernyanyi, itu aja sudah simpel dan akhirnya mereka diberkati. Nah ini luar biasa menurut saya yang harus terus dilakukan. Nah di sini juga saya lihat lansia-lansia lumayan ada. Jadi ayo bikin satu kegiatan yang positif, yang fokusnya yang tadi waktu kita tidak lama. Ya kalau kita sudah memikirkan waktu kita tidak lama, bukan satu ketakutan, betul tidak? Tapi apa yang jadi kerinduan? Wes Pak Tan ngajak ibadah harus terus. Pak Tan ibadah kapan Pak Tan? Doa pagi, doa malam, doa siang, tantang harus sudah. Ayo Pak Tan melayani Pak Tan di mana? Ayo. Karena punya pikiran kita waktu kuis mepet, waktu kuis tidak ada sudah. Kapan lagi aku mau memberikan yang terbaik? Nah, tapi ini bukan juga buat hanya jemaat lansia aja, tapi para muda pun ya jangan. Oh ya bener Pak Wijaya sudah lansia, kita teman-teman melok, ayo ndak. Ya para muda ya tetap harus berkarya, gitu ya. Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan. Jadi cara Tuhan mengeluarkan semua sampah dalam hati dan membersihkannya antara lain lewat apa? Ini yang perlu nomor satu yang kita harus mengerti. Kadang kita orang Kristen akan, waduh, wis Kristen kadang teologi wis tinggi, jabatan sampai sepur ya. Yang di depan ini tidak punya jabatan. Sampai-sampai kok bisa sih jadi pastor, kok bisa sih jadi pendeta? Ya tak kok ono sing ngangkat. Betul enggak? Sekolahmu teologi apa enggak sekolah saya senang lihat YouTube, saya senang dengarkan firman Tuhan, saya senang membaca, saya senang merenungkan, ya kan? Terlebih apa? Kamu pintar baca firman, kamu hafal firman. Di sini dikatakan di firman tanpa tindakan firman akan mati sia-sia. Apa yang saya lakukan? Wakai tindakan nih. Banyak tindakan saya. Sampai saya pernah cerita pelayanan saya ini bukan hanya sekedar waduh di tepi pantai. Sampai saya kadang memikirkan tepi pantai, saya pernah bersaksi, ini masih 30 menit lagi mau masuk dalam lagi. Siti Arjo sudah minggir mau masuk lagi, namanya Sido Asri. Terus yang saya bawa orang-orang gagah seperti Masnya WL ini. Wah, semangat gitu ya. Kuat, anak ban gembos, ayo dongkrak bareng. Betul enggak? Semangat ya. Lah iki sing tak ajak lansia. Betul enggak? Satu ketika pernah kejebur, namanya ban ini cuma kejebur kayak got gitu aja. Aduh Pak Wijaya, dalam nama Tuhan itu bengok-bengok tak isane. Serius. Yang akhirnya turun semua. Ya kayak dibilang Pak Wijaya telaten Mbak melayani TK. Ya memang turun mudun kabeh, bingung gitu ya. Diangkat atau enggak? Diangkat kan mau ngangkat yang namanya mobil ndak. Iya kan? Mobil. Hanya banyak cara Tuhan dan sampai hari ini pun pelayanan saya tidak pernah terganggu sama sekali. Dan jemaah yang saya bawa ini sampai saya heran ini wis tuwek ompong-ompong. Semangatnya luar biasa dan tidak ada yang namanya sakit. Sampai saya pernah kesaksian tempo hari ada yang seminggu lagi sudah di ring ngotot minta melok.
Sudah, saya berani ngomong sampai mau turunnya enak. Waktu setelah pelayanan kita wisata, turunnya enak. Sudah, Om tunggu di sini aja di warung. Saya tak turun dulu, ngantarkan jemaat. Nanti saya balik sini tak temenin. Enggak Pak Wijaya, saya mau melok Pak Wijaya. Mau foto-foto, mau selfie bareng. Oke, wis nggak apa-apa. Turun sudah, semangat turunnya. Baru pulangnya itu nafasnya bukan terengah-engah, bukan menggos-menggos bahasa Jermannya, bukan. Tapi apa? Ada enggak, takut enggak, ngeri enggak. Padahal ada suara seminggu lagi dia sebenarnya harus kering sudah jantungnya. Naik tangga 1 dalam nama Tuhan Yesus, hilang napasnya, ada lagi, takut enggak? Setelah itu jalannya seperti itu, tapi Tuhan sertai. Puji Tuhan enggak ada, sampai hari ini pun enggak jadi pasang ring. 2 minggu lalu dia ngomong Pak Wijaya nggak bisa ikut ini. Pak Wijaya foto dia diinfus dan lain-lain. Waduh, di ring tenan ini. Kesaksian Pak Wijaya gagal ini. Katanya Tuhan Yesus ajaib. Ternyata kita doa bareng dan puji Tuhan nggak jadi. Usianya hampir 70 sekian, 72 atau 73. Orangnya ganteng. Zaman dulu ganteng. Punya suatu perusahaan, punya pabrik. Sekarang punya ruko dan ada suatu masalah dengan anak perempuannya dan mantunya, tetap saya suruh bawa doa. Dia punya kesalahan karena kecantol bebek gombel. Ya sudah, itu suatu kesalahan yang harus diakui dan kamu sudah mengaku, kamu sudah bertobat, sudah minta ampun sama Tuhan. Nah ini kisah lansia yang sangat-sangat luar biasa. Tapi kalau saya cerita terus sama Pak Tan di Seneni, ini cerita lansia gak mari-mari kapan firmane gitu ya. Oke, balik yang tadi cara Tuhan itu melalui apa? Nomor 1 itu firman Tuhan. Wis gak usah ditawar sudah wis. Jadi Tuhan membersihkan masalah, sampah-sampah dan segala apa yang karakter buruk dalam diri kita ini. Senjata nomor 1 apa? Firman Tuhan. Sudah. Tapi firman Tuhan bukan hanya sebagai senjata ini terus moro-moro ya pokoknya firman Tuhan. Tapi tidak pernah dibaca, tidak pernah dilakukan, terlebih lagi tidak pernah direnungkan dan dilakukan, ya percuma. Itu sangat-sangat percuma. Yohanes 15 ayat 3 saya akan bacakan cepat aja. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ini mengingatkan kita. Karena firman kita sudah bersih sudah. Kita pasti sudah clear. Jadi tidak perlu kita harus teologi, sekolah tinggi dan waduh ilmunya sampai Amerika sekolahnya ya, tapi tindakannya tapi tidak mencerminkan dia seorang hamba Tuhan atau mengenal Kristen yang sesungguhnya. Suka meso, suka emosi, ya kan, menyang pecel sedih gak direken, ngamuk-ngamuk sampai rame, itu banyak saya saksikan sendiri. Nah ini tidak mencerminkan. Tapi di sini saya bukan menghakimi atau seseorang yang saya benci, enggak. Realitanya ini masih banyak sekali. Lebih lagi hamba Tuhan yang sudah mengenal seakan-akan aku sudah mengenal firman Tuhan. Lahir-lahir ini seorang hamba Tuhan senior yang bisa saya ngomong wah luar biasa, tapi dia harus berurusan dengan hukum karena masalah bikin perusahaan, diajak rekan-rekannya, setelah itu buyar. Bikin lagi perusahaan, diajak rekan-rekannya, buyar sampai berpuluh. Nah ini pun tidak mencerminkan seorang hamba Tuhan. Karena apa? Dia cuma tahu oh firman Tuhan itu aja, tapi tidak mau merenungkan dan tidak mau melakukan. Di Yohanes 15 ayat 3 ini kita sudah diingatkan. Sekali lagi saya baca, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ini kalau kita mau bersih ya sudah, firman Tuhan aja satu-satunya jalan. Tidak ada yang lainnya. Jangan percaya ini, jangan percaya itu. Karena firman Tuhan yang sering kita baca dan renungkan akan mengingatkan kita dan mendorong kita untuk memperbaiki kelemahan dalam diri kita. Ini sangat-sangat benar. Lebih lagi kalau kita dalam masalah, dalam pergumulan, senjata kita apa sih? Ya harus baca firman. Setelah kita baca, setelah kita merenungkan, ayo dilakukan. Baca bisa, renungkan bisa, melakukan ini Singapura. Nah selalu setiap pelayanan saya ngomong kerinduan setiap umat Kristen atau orang Kristen itu apa sih? Mujizat. Benar enggak? Benar tanda? Rindu tanda ya? Kepingin mujizat tanda ya? Semua pasti rindu ya. Waktu mujizat mintanya mujizat terjadi, ya kan, nangis doa puasa, wis macam-macam kepingin mujizat.
Ini selalu saya utarakan biar mancep gitu loh, biar ingat gitu loh. Jangan hanya berharap Tuhan turunkan mujizat, Tuhan bahkan hamba Tuhan tengking dalam nama Tuhan Yesus, mujizat kesembuhan terjadi, pertobatan terjadi, mujizat, tapi nggak ngerti tentang mujizat. Saya selalu mengulang bahwa mujizat itu datanya dari siapa? Tuhan Yesus. Itu nomor satu yang harus kita ngerti. Kalau mujizat yang bukan dari Tuhan Yesus berarti mujizat abal-abal. Lebih lagi mujizat dari manusia abal-abal, adanya sementara. Tapi kalau mujizat yang datangnya dari Tuhan itu pasti kekal. Itu yang pertama. Kita harus tahu dulu pemberi mujizat itu siapa? Tuhan. Kedua, yang jangan dilupakan setelah kita tahu pemberi mujizat siapa, kita jangan lupakan yang tadi firman Tuhan. Kita harus baca, kita renungkan dan kita lakukan. Itu sudah cukup. Seakan-akan sudah orang baik ini. Benar enggak? Sudah kenal Tuhan lewat ibadah, intim sama Tuhan, doa pribadi, sudah intim, sudah merenungkan firman Tuhan, mancep sudah firman Tuhan. Masih kurang kalau kepingin mujizat itu. Dan nomor 3 ini yang jangan lupakan, berikan pengampunan. Ini orang yang kadang melupakan. Kadang orang berharap mujizat tapi wes aku intim sama Tuhan. Aku tahu pemberi mujizat adalah Tuhan, intim sama Tuhan. Aku sudah merenungkan firman, saya baca tiap hari, saya sudah melakukan. Tapi nomor 3 memberikan pengampunan tidak ada. Jangan bakal menerima mujizat yang luar biasa dari Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Ya, setelah firman tadi nomor 2, lewat sesama kita. Kita bersihkan keadaan hati kita, rohani kita lewat sesama kita. Saya sering ketemu dengan senior-senior, bahkan sampai saya ngomong saya ini muda tapi teman saya ini orang tua-tua. Bukan masalah rohani yang dulu pun sama, bisnis pun saya juga sama. Kadang ini saya arek enom kok ketemu yang tua-tua gitu ya. Pelayanan juga, loh kok ketemunya orang senior tua-tua. Bahkan yang saya layani sampai lansia, kadang saya bingung. Tapi di sini saya diingatkan lewat sesama kita. Kita dibersihkan ini lewat sesama kita. Kita dengan rekan kita, rekan pelayanan kita dibersihkan. Pasti Tuhan punya rencana buat kita ketemu seseorang. Saya selalu ngomong, bahkan saya ngomong seandainya saya ketemu Pak Tan ini bisa diomong baru-baru saja. Bisa dihitung mungkin tidak ada 3-4 bulan. Tapi saya mengenal beliau, seorang gembala, seorang hamba Tuhan. Ini tidak enteng. Yang berdiri tempat ini pun tidak wani loh jadi hamba Tuhan. Maaf, jadi gembala ini tidak berani. Bahkan kemarin pelayanan di JKI Tunanetra ini hampir 50-60% ini kenal saya. Hambanya berdiri di depan mimbar, dia teriak, layakkah Pak Wijaya untuk jadi gembala? Ada yang ngomong sangat pantas, ada videonya. Saya hanya ngomong belum mampu. Ayo kita sama-sama belajar, kita sama-sama menjadi PS. Pastor semua ini, PS semua ini. Tapi jangan diistilahkan pastor, jangan diistilahkan pendeta, tapi PS, pelayan setia. Ya, seperti pemain musik, WL, bahkan jemaat di tempat ini, pelayan-pelayan setia ini. Ayo kita rindunya ke sana aja sudah. Ya, ada yang lagi waktu PDT, pendeta ya. Seperti itu ya gelarnya. Kalau saya nyelentang sendiri PDT, pelaku dalam Tuhan. Sudah, enggak apa-apa ditulis pendeta besar sudah. Siapa pendeta siapa enggak apa-apa. Tapi istilahnya pelaku dalam Tuhan. Kita bisa enggak? Betul enggak? Kita percuma punya titel pendeta, pastor dan lain-lain, tapi kita enggak menunjukkan seorang hamba Tuhan yang sempurna. Ya, jadi lewat sesama kita dibentuk. Ini di Amsal 27 ayat 17. Amsal 27 ayat 17 saya akan bacakan. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ini firman yang sangat kita dengar ini sering ya, besi menajamkan besi. Seakan-akan terus kita benturan toh. Padahal kita ketemu sesama kita belum tentu kita sejalan terus, betul enggak? Kita ketemu dengan seseorang untuk melayani belum tentu loh kita bisa berjalan terus. Saya ini juga mengalami ketemu berbagai macam orang sudah. Kelihatan seperti waduh miliarder sudah. Saya saksikan sendiri dengan keadaan ekonominya luar biasa, tanahnya banyak, rumahnya banyak, benar mobilnya kayak 1-2, tapi inventarisnya itu banyak sekali. Kita bukan hanya memuji atau mereka-reka seorang ini hamba Tuhan atau tidak. Begitu saya pelayanan di satu tempat yang saya bisa ngomong, waduh sempit sekali, sudah sangat pinggir sekali.
saya melayani ibu-ibu yang jual tahu, masih melayani orang yang pemulung. Di situ minggu berikutnya saya berbagi, walaupun sedikit saya berbagi sembako. Saya ajak orang ini minimal melihat satu teladan dia tergerak, betul enggak? Padahal inventarisnya itu bisa diomong sudah ratusan miliar. Gak duwe anak bisa. Akeh enggak kira-kira? Enak enggak gue? Istilahnya hidupnya enak enggak? Kira-kira kalau diambil katakanlah 10 juta kalau enggak, itu tidak tergerak sama sekali. Nah ini hikmah dari Tuhan. Saya ditemukan lewat proses, lewat sesama kita. Kita nggak bisa menghakimi orang tersebut. Itu masalah orangnya sudah. Istilahnya bisa diomong musuh-musuh ini dewi, cari-cari dewi ya sudah. Kamu mau berbagi nggak berbagi itu urusannya. Tapi saya ditemukan juga dengan orang yang bahkan itu tadi saya ngomong seorang pembantu rumah tangga, dia kesaksian ikut jadi pembantu rumah tangga pada satu orang yang tetap ini 45 tahun. Belenget nggak kira-kira? Bisa diomong 20 tahun sekian ini dalam satu proses dia ini banyak sakitnya sudah dikekang, nggak boleh keluar, nggak boleh baca apa, nggak boleh, sudah dikekang sudah. Apalagi pegang handphone dan lain-lain, bayaran kadang dibayar, gak dibayar, ini proses. Tapi di ending-endingnya dia tenang. Sampai-sampai dia pamit untuk aku mau pelayanan, diajak Pak Wijaya, silakan. Ini loh ending-endingnya. Bukan gak dibayar loh, tetap dibayar loh dia. Tapi dari seorang pembantu dia bisa memberkati, ini yang luar biasa. Nah ini kita ngomong lewat sesama kita diproses. Jadi kita nggak bisa menghakimi antar sesama kita, nggak bisa. Karena kita diproses lewat sesama kita, betul nggak? Selain dari firman, lewat sesama kita juga diproses. Yang ketiga, lewat masalah dan penderitaan. Di sini ada yang pernah dapat masalah, dapat penderitaan, apa nggak pernah menderita, apa tak derita no sekarang? Pasti ngalami masalah, ngalami penderitaan itu pasti. Kalau namanya penderitaan ini, saya sudah pernah cerita seorang mama menghidupi 12 orang anak. Ini yang dilakukan mama saya waktu itu. Jadi fokusnya cuma makan aja. Mungkin zaman kerajaan rambut dipotong tukang sembako. Tahun-tahun itu mama sudah lakukan. Baju tak pakai ini hanya beberapa setel aja. Yang lainnya yo bablas terus hilang, lombeng hilang sudah. Jadi sembako, penderitaan. Masalah, banyak masalah. Masalah pun ada, saya pun di sini juga banyak masalah. Saat ini pun juga banyak masalah, pasti ada. Tapi ini diingat, ini proses untuk membersihkan, untuk membuang sampah-sampah kerohanian di dalam diri kita. Menghadap 24 unit mesin lilin yang harus satu hari produksi 400, saya hanya mampu pulaan 50 kilo. Itu ngedep sudah pergi mesinnya dan nangis. Betul enggak? Padahal produksinya harusnya sehari 400 kilo dan mesinnya ada 24, tapi kemampuan saya hanya bisa mampu pulaan istilahnya itu 50 kilo. Nangis enggak? Pernah ngalami itu. Tapi dengan kesabaran, dengan penuh keyakinan, Tuhan tolong. Kayaknya puji Tuhan bisa 1 bulan sampai 7 ton. Barang saya seperti NTT, Makassar, Balikpapan. Masih ada masalah. Pandemi mau datang. Ya, ojo tontonan, ojo kintalan 10 kilo nggak payu-payu lilin itu dijual. Masalah itu. Tapi dengan kita intim sama Tuhan, dengan kita punya yakin, temu lagi namanya karbol. Terus diproses terus. Saya nggak ngundang pandemi yang itu karbol itu waktu itu dipakai itu semprot-semprot itu waktu PPKM. Dapat berkat lagi, proses lagi, pandeminya sudah hilang, ya. Masuk tahun demi tahun sampai saat ini ekonomi sangat luar biasa sulitnya. Ya, betul enggak? Mungkin katakanlah 300.000 atau sampai seminggu oleh gampang dulu. Sekarang 300.000 saulan mumet gak oleh-oleh. Masalah enggak? Masalah, penderitaan. Tapi kita diingatkan di sini lewat proses penderitaan dan masalah. Kita akan tahu muni sampah. Ini yang nggak benar. Ini akan dipilah-pilahkan dan kita akan memahami lewat proses ini. Oh benar, Tuhan memproses pribadi lepas pribadi. Jadi tidak ada setiap orang itu tidak ada masalah, tidak ada penderitaan itu tidak mungkin.
Jadi di Mazmur 119 ayat 71 bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Nih, saya ulangi ya, di Mazmur 119 ayat 71 bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Ini kita diingatkan. Jadi kalau kita mengalami masalah penderitaan ini kita diingatkan. Kita dalam proses untuk jadi baik. Jadi jangan takut. Jangan takut dengan masalah. Namanya masalah itu pasti ada, penderitaan itu pasti ada. Jangan ngomong hamba Tuhan ini, waduh nggak mungkin ada masalah. Wah, lihat Pak Tan ini senyum-senyum, guyang-guyut tok ya. Kayak pikirannya antogen. Bukan. Masalah penderitaan pasti ya pernah dialami. Saya pernah ngomong bikin satu persekutuan tempat ini tidak gampang. Saya pernah kan, awal itu gak gampang. Terlebih lagi jadi seorang gembala bukan hanya ditunjuk, waduh Pak Tan dukun buantan sudah putih, wah, terus dipilih, duding gitu toh. Ayo voting siapa gembalai Pak Tan, enak men. Enggak loh. Lawatan Roh Kudus itu ada loh. Penyertaan Roh Kudus itu ada loh. Yang milih itu Tuhan seorang gembala. Ini selalu saya omongkan karena jangan dianggap seorang gembala ini seakan-akan menteng aja sudah. Lebih lagi maaf saat ini sudah banyak sekali sudah sewa ruko, datangkan jemaat ya tadi cara datangkan jemaat tadi gampang udah. Dengan cara-cara iming-iming seperti itu tadi datang sudah. Gembala siapa? Boleh sing kirane duwe motor api ya, orangnya berduit wis pilih coding sudah selesai. Yang akhirnya saat ini kita lihat di Malang banyak Nesia istilahnya kayak biskup Grimis Buya sudah. Seakan-akan wah besar sudah jemaat datang berbondong-bondong makannya enak, datangkan pembicara enggak kayak sing ngarep iki welek itu Hongkong gitu perlu ya. Datang pembicara untuk Jepang, Korea dan lain-lain. Wijaya lewat sudah wis enggak ono welek wis enggak ditekokno. Datang berbondong-bondong. Dalam hitungan enggak ada 1 tahun sudah. Mereka kan buyar. Nah ini saya ngomong apa gitu loh. Ya betul enggak? Milih-milih seorang gembala, bahkan Twitternya dijejer-jejer. Ya saya bukan enggak senang teologi, bukan saya enggak suka sekolah teologi. Saya setiap hari ini baca firman ini belajar. Betul ya Pastor Lukan ya? Kita baca firman ini belajar. Kita mendengarkan khotbah dari orang ini belajar. Bukan kita ini enggak mau belajar, hamba Tuhan ini juga mau belajar. Tapi kita ini enggak perlu gitu loh. Jabatan atau pangkat-pangkat itu seakan-akan enggak perlu gitu. Buat apa gitu? Kadang kita sebuah gereja mengundang seorang mungkin yang berbobot artis, mungkin pembicara yang luar biasa dari luar negeri, ya kan? Sekali datang penjemputannya Alphard, ya nginepnya di hotel bintang 5 atau apa ya? Ini mana pecel ini man, berangkat man, berangkat tadi, wah belum sempat sarapan, takut telat itu tadi Pak Tan, wis 6:30 wis semangat liwat tol lah wis gak usah wis lah apa pelan-pelan ae ketemu pecel mampir lu sukacita bahkan saya membawa seorang pengusaha yang punya hati pendeta di Nganjuk itu makan pecel 7 ribuan ngemper sudah punya perusahaan konveksi ini loh yang jadi kerinduan saya wis buang tanggalkan itu semua kamu bos apapun tanggalkan dalam dunia pelayanan betul enggak? Buang semua, padahal bisa diomong waduh tabungannya kadang pamer digitnya itu wis noleh kakean sudah ya. Tapi di waktu pelayanan sudah beli ikan di tepi pantai bakar ya bakar sudah. Nah ini namanya proses kita membuang sampah-sampah itu lewat sesama kita, lewat masalah dan penderitaan itu jangan kita lupakan. Jadi sudah sangat memahami ya. Jadi kita harus segera membuang sampah-sampah rohani, kelemahan di dalam diri kita. Yaitu tadi lewat yang saya ceritakan tadi. Pertama kita harus berpegang pada firman. Jadi ketemu sesama pun, siapapun, bahkan saya ketemu dengan bapak ini 2 kali. Wah ini gagal nih. Sekarang pakai kopi apa topi nih kok nggak jelas ini. Saya baru ketemu dengan bapak ini 2 kali ya. Tiap hari makan bareng, wah lahap bapaknya. Saya mari katut-katut lahap juga. Wah enak masakannya ya kan. Nah baru ketemu 2 kali. Tapi yang harus bijaknya orang-orang saat ini, saya melihat sukacitanya, saya lihat semangatnya,
Saya lihat seorang lansia yang masih mau beribadah, betul enggak? Di rumah, minggu-minggu enak turu, ya kan? Nang dulur ya, kumpul putu ya. Tapi ini menyempatkan diri untuk beribadah. Ini saya lihat dari sini dulu. Dan ini yang kesalahan seorang Kristen yang saya selalu ungkit-ungkit. Saya tidak mau lihat historinya Bapak ini 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu. Terlebih lagi, ini yang saya bisa ngomong orang Kristen. Ya, ketemu seseorang, contoh dengan Bapak ini, 25 tahun yang lalu, Bapak ini apa ya? Kira-kira bojone loro ini ganteng ya soalnya. Ini asumsi-asumsi jelek yang kotor ini harus segera dibuang. Bahkan saya ketemu seorang pastor Pak Tan saat ini, saya lihat teladan-teladannya aja. Saya tidak mau lihat Pak Tan dulu 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, terlebih lagi lihat elek-elek golek informasi Pak Tan, alamatnya kene, informasi kono, informasi kene, apa ibu jangan ini. Sampel, ya betul nggak? Ini kekristenan sampel menurut saya, betul nggak? Walaupun yang berdiri di sini, ya setemu aku seperti ini, pelayan lansia. Orang itu tulus melayani lansia, mujo-mujo dewe, wis gak apa-apa, gak ada sing mujo ya. Tapi lebih baik jangan lihat saya 10 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu, bahkan 18 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Ya golek ono di tempat biliatan 25 tahun yang lalu. Gak ono di omah mau dari gereja. Nggak ada. Penting nggak bagi situ melihat keadaan saya 20 tahun yang lalu? Saya seorang pemain togel, mainmu piro, puluhan ewu, ratusan ribu, zaman 20 tahun yang lalu. Main celek enggak? Duit sopo ngaro wis, main wis pokoke. Ya kan? Togel cilik gede, ya kan? Ganda, colok-colok wis celolok kabeh wis, tomboke kabeh wis. Ya kan? Sana dapat piro? Pernah 8 juta. Ya kan? Pernah dapat 8 juta. Kelemahan saya. Ini kelemahan saya di dalam dunia perjudian. Menang 8 juta. Delok tanggane kalah 200, 300. Sosok pahlawan tak bayar wis, tak bayar wis, tak bayar wis. Jadi separuh 8 juta. Waktune kalah koncone oleh dada. Ini loh, sampai-sampai ngomong akhirnya togel kok dilawan. Ada kan kata-kata itu dulu? Nggak cukup hanya tombok colok besar kecil semua, kok jitu as ditomboki kabeh, nggak mungkin oleh as ya. Wong loro ae angel colokan meneh, iya kan? Tapi ini sudah agak gini. Jadi 25 tahun yang lalu. Nah kalau jemaat di tempat ini melihat saya 25 tahun yang lalu, yang kehidupan saya hanya di meja biliar, mancing, mari masang, tinggal mancing. Sudah, utangnya akhirnya wakeh. Mau lihat? Percuma ndak? Ada untungnya ndak? Sama saya seperti lihat bapak ini. Wah, 40 tahun yang lalu ganteng ya pasti. Wagah, sepatunya kayak ngono. Cewek-cewek lirik kabeh. Nah, iki bojone gak cukup siji iki, Pak. Tak selidiki, tak cari sudah. Wah ini tahu tadi RT ya, paling ngaku-ngaku tadi RT, ya kan? RT RW, wah seakan-akan wah cewek aja akeh. Nggak penting gitu loh, betul nggak? Nah ini loh yang kekristenan saat ini, ya kan? Terlebih lagi saya garis bawahi hamba Tuhan, pelayan Tuhan di dalam lingkungan gereja ini terjadi loh. Wah ikut diaken, dulu histori ini deh. Menurut kartu kredit macet apa enggak? Kerjaannya ya apa? Betul enggak? Lah kita ini milih apa gitu loh ya. Lah kita ketemu sekarang, saya lihat Mas ini WL, waduh semangatnya luar biasa, masih backgroundnya tutup penyanyi, ya kan? Suaranya enak, lebih enak agak nyanyi, loh guyon tapi suaranya enak tadi, semangatnya luar biasa. Tadi tak pakai status langsung di mana Pak Wijaya, rahasia nanti. WL kok ganteng Pak Wijaya, kok tak kenal. Tapi saya lihat hari ini, betul enggak? Muji nyembah, dolen apa mancing enak, betul enggak? Tapi menyiapkan waktu hari ini untuk melayani di gerejanya Pak Tan. Ya terus penuh semangat, nyanyi pujian wis masuk gak jingkrak-jingkrak, mungkin gak bisa mencolok tapi ngene-ngene sapi sudah muji nyembah ya, muji nyembah.
saya lihat saat ini gitu. Saya tidak mau lihat mungkin 20 tahun yang lalu. Sekarang umur berapa, Pak? 40. Berarti separuh tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Trek-trekan kayak gitu. Paling bualapan be konco yang budoi cewek-cewek ya wis paling suwit-suwit koncoe gitu. Terus saya tanya pada diri saya sendiri, penting enggak? Perlu enggak, Mas? Nggak perlu, betul enggak? Ngapain? Ini loh kekristenan yang harus dirubah. Ini sampah nomor 1. Kelemahan nomor 1 ya ini. Ojo sudah, enggak usah lihat-lihat. Ya maaf kata, terutama cewek-cewek ini paling seneng ya. Lihat historinya orang-orang ke belakang ya. Tapi saya tidak menghakimi. Mungkin di sini tidak ada, di sana banyak sudah. Saat ini, ayo kita buang itu. Tidak usah sudah. Saya lihat tante ini, waduh semangat, saya juga 2 kali. Orangnya lugu, saya lihat benar-benar ibadah, muji nyembah, saya lihat. Ya ini saat ini saya lihat. Tidak penting saya lihat belakang-belakangnya, tidak penting. Ya, berikan kemuliaan dulu buat Tuhan. Oke, untuk mengakhiri firman hari ini saya akan menceritakan suatu kisah sedikit aja, pendek aja. Saya kalau tidak cerita kayak tidak marem gitu loh ya. Karena setiap cerita saya mau konekkan. Ini cara saya, bukan saya ini, Pak Wijaya melayani lansia, bener kayak arek TK. Lah iso lansia aku diceritani sampai turun cerita lho firman kadang turun ngantuk ya itu tadi. Burung terkuku ae kalah sampai nempel nang koncoe. Ya. Ini kisah yang sangat luar biasa, ada dua ekor binatang. Yang satunya serigala, yang satunya anjing. Ya, anjing ini anjing hias ya. Di rumah ada 5 punya saya, di gudang ini ada 19. Tuhan kasih berkat yang sangat luar biasa. Saya bisa setelah yang terakhir ketemu tahu sutra masih jalan, ketemu babi masih jalan, sekarang ketemu anjing hias juga puji Tuhan masih jalan. Ada yang ngomong, Pak Wijaya kan di dalam kekristenan tidak boleh jual barang hidup. Siapa sih ngomong? Nona ayatin ya. Kita bukan mencari peluang atau apa-apapun udah. Kecuali saya jual anjing, Mas tukun Mas ngeken dengan wajan, enak. Nah itu salah, betul enggak? Saya jual anjing yang lucu, anjing yang punya surate, anjing yang pasti disukai sesama. Otomatis yang beli ini orang yang suka anjing atau orang yang mau LW? Pasti suka anjing, dan ini pasti di tangan yang tepat ya, tapi saya enggak arah ke sana. Cerita ini enggak arah ke sana, ini nyelentang sedikit aja mau menceritakan saya ini juga ada bisnis anjing sampai di gudang ada 19, lucu-lucu sekali, ada yang besar ada yang kecil. Nah balik ke cerita ini, satunya ini serigala, satunya ini anjing ya. Suatu ketika terfokus pada serigala ini, dia ini badannya kurus sudah. Dia harus berjuang untuk mencari makan di hutan dengan mungkin bertempur dengan hewan lain ya. Kadang berburu tidak dapat seminggu, kadang dia tidak makan, kurus sudah, lesu dia. Lesu, dan pada akhir-akhir yang cerita ini dia merasa aku ini sudah malas hidup sudah. Kenapa hidupku kayak gini? Saya harus berburu dulu, saya harus mencari makan dulu. Yang akhirnya menyiksa saya sendiri. Kadang hari ini dapat, nanti seminggu lagi aku nggak dapat sudah. Nah ini yang dialami serigala. Hanya serigala ini berjalan di dalam hutan sampai keluar hutan. Di keluar hutan dia ketemu sebuah rumah yang sangat besar dan dia melihat seekor anjing. Anjing ini gendut, bagus, sudah tinggi, gendut, wes pokoknya bagus lah ya. Dia iri. Kok hampir sejenis dengan saya, tapi dia kok bisa gemuk, sehat, lincah, sukacita terus saya. Dia termenung di depan rumah itu dan dia melihat aktivitas anjing ini dan dia menyaksikan bahwa enak ya ternyata ya. Pagi kasih makan ya, terus nanti siang hari kasih makan, mau menjelang sore dikasih makan. Loh tidurnya kok enak, ada kasurnya, ada selimutnya, ada rumahnya. Akhirnya si anjing ini menghampiri ke serigala itu, ngapain kamu cari-cari makan susah? Wes hidup sama aku aja di sini. Kamu akan dipenuhi makanmu, kamu akan dikasih tempat tidur yang nyaman dan layak, gitu. Serigala ini agak berubah pikiran. Apa aku harus melok dengan keadaannya seperti itu?
Satu pandangan tertuju pada satu kalung di leher si anjing. Dia tanya, buat apa kalung itu? Oh, ini buat kalung buat ngikat saya. Kalau mungkin ada tamu, kalau mungkin di malam hari saya diikat, dirantai di sini. Serigala yang punya keinginan waktu itu, waduh, kasih makan, kasih selimut, kasih enak-enak tok, langsung berubah dua. Wah, engko aku lah wong diikat. Nanti kalau ada suatu keperluan di malam hari, aku diikat nggak bisa apa-apa. Dengan lantang serigala ini ngomong, enggak wis, mau aku kepinginnya bebas, ya kan? Dia balik ke hutan, dia ngomong, aku nggak mau seperti anjing. Ngapain? Betul, dipelihara, dikasih makan, kasih selimut, kasih kenyamanan. Tapi kalau ada orang lain dirantai. Kalau ada malam hari biar tidak lepas, dirantai. Serigala akhirnya menolak tawaran itu dan dia kembali ke hutan dan dia ngomong, makan tidak makan, masuk aku panggil golek mangan, penting aku berusaha golek mangan pasti oleh, aku mau diikat. Aku mau dirantai seperti anjing itu, nggak bebas rasanya. Bener salammu, ya. Tapi kalau dalam waktu-waktu tertentu saya harus diikat, saya nggak mau. Cerita ini sederhana, sama yang kita alami. Saat-saat ini kita masih terikat, betul nggak? Kita terikat keinginan apapun, keinginan dunia. Aku kepingin mobil, aku kepingin ini. Dalam dunia pelayanan pun sama. Aku kepingin melayani yang lebih wah. Aku kepingin melayani itu dilihat banyak orang, viral, aku terkenal. Ya, betul nggak? Seorang pengusaha pun sama. Aku kepinginnya cuan, tok wis setiap hari cuan. Melek motor ini langsung cuan. Ini keinginan-keinginan yang kita ibaratkan di dalam cerita ini adalah seekor anjing. Dia nggak nyadari bahwa ini pengikat. Betul enggak? Ini yang akan mengikat diri kita, akhirnya kita nggak bebas. Tapi dengan teladan seekor serigala, kita bisa bebas. Makan enggak makan, kita bebas. Yang penting kita fokus sama Tuhan. Yang penting kita tetap berharap sama Tuhan. Dan janji Tuhan tidak pernah meleset. Tuhan pasti cukupkan. Bukan saya seorang kesaksian yang waduh Pak Wijaya kesaksiannya apik. Dari pengusaha lilin, ketemu karbol, ketemu tahu sutra, ketemu babi, ketemu anjing hias, seakan-akan disertai terus. Padahal kita pun sama melihat cerita ini, kita nggak mau terikat-terikat itu. Hari ini pun seandainya saya tidak melayani, saya transaksi, saya menggoi anjing saya bisa telepon-telepon dapat duit. Ini keterikatan, ini jadi rantai. Seorang hamba Tuhan, gembala Tuhan pun di sini ngapain melayani gini, gitu. Betul nggak? Aku bisa ajak istriku, bisa ajak anakku, lencer-lencer sudah senang-senang. Ini keterikatan, ini rantai yang harus diputus, harus dibuang. Kita jadi serigala bukan jahat, tapi rindu kebebasan. Tetap fokusnya sama Tuhan, tetap fokusnya berharap sama Tuhan, dan Tuhan pasti berikan yang terbaik. Saya undang untuk jemaat bangkit berdiri. Mari, adapun diri kita, sikon kita, keadaan kita sudah menerima berkat dari firman yang luar biasa. Yang di depan mimbar ini pun mengalami hal yang luar biasa. Bukan merasa pandai, bukan merasa aku jadi guru, tapi kita sama-sama belajar. Kiranya firman hari ini menegur kita semua untuk kita lebih lagi fokus sama Tuhan, dengan membuang segala sampah yang ada dalam diri kita, dengan membuang semua kelemahan pribadi, lepas pribadi dalam diri kita. Kita jangan sombong, kita jangan angkuh seakan-akan aku sudah benar, aku nggak ada sampah, aku nggak ada kelemahan. Ini suatu kemunafikan yang kita miliki. Kita nggak ngerti, padahal kita ini masih ada sedikit, masih ada sampah-sampah di dalam diri kita. Hari ini lewat firman ini, saya yakin Roh Kudus hadir di tempat ini akan melawat pribadi lepas pribadi, yang akan membawa hati pribadi lepas pribadi. Lewat sekilas cerita itu tadi, kita kepingin bebas, kita tidak mau terikat dengan dunia, kita lepaskan semua hal-hal yang buruk. Kita sama-sama bahwa hati dan iman kita fokus sama Tuhan.
berjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun hatiku habis lenyap, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa gelap. Engkau ada, Yesus setia. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan, terima kasih Tuhan buat taburan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan akan menjadi benih firman yang luar biasa Tuhan, menjadi berkat yang luar biasa Tuhan untuk kita bawa pulang, untuk menjadi rema pribadi, lepas pribadi. Terkhusus Tuhan buat hari ini Tuhan, dengan mengangkat tangan tanda berserah kepadamu Tuhan, saya berdoa buat tempat ini Tuhan. Engkau terus lawat Tuhan, Engkau terus berikan yang terbaik di tempat ini Tuhan. Turunkan mujizat terjadi di tempat ini Tuhan, pertobatan terjadi di tempat ini Tuhan, kesembuhan terjadi di tempat ini Tuhan. Dan Tuhan, Kau akan kirimkan jiwa baru di tempat ini Tuhan. Hari ini Tuhan, saya juga khusus Tuhan berdoa buat Pastor Tan Tuhan, yang menjadi gembala tempat ini Tuhan. Kau terus urapi Tuhan, Engkau terus pakai semakin dahsyat Tuhan. Engkau turunkan hikmat-hikmat yang mulia darimu Tuhan. Dan terkhusus Tuhan, akan Engkau pakai Tuhan jadi teladan kebenaran firman-Mu Tuhan. Juga saya berdoa buat jemaat tempat ini Tuhan, kiranya terus Engkau lawat, Kau berikan yang terbaik Tuhan. Kau berikan satu karakter kesetiaan di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan, hal yang terbaik akan diterima jemaat di tempat ini Tuhan. Mujizat akan diterima buat jemaat di tempat ini Tuhan. Sekali lagi terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kiranya menjadi rema dalam kehidupan pribadi lepas pribadi yang telah menerima firman dari Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, saudara diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan, biarlah ini menjadi kekuatan bagi kita untuk kita boleh terus bersandar berharap kepada Tuhan. Mari kita menyiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan memberi yang terbaik. Persembahan akan dijalankan 2 kali ya. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur bahwa Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Kami mau belajar Tuhan untuk tidak terikat dengan hal-hal yang ada di dalam dunia ini, tapi kami belajar untuk melepaskan diri kami dan hidup di dalam kelepasan yang Tuhan berikan bagi kami, melayani Engkau Tuhan dengan sepenuh hati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu dan kami siap saat ini untuk memberi yang terbaik sebagai bentuk ketaatan kami kepada-Mu Tuhan, bentuk cinta kasih kami kepada Tuhan dan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami siap menerima dan memberi yang terbaik bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita naikkan pujian. Dialah segalanya, Dialah, silakan bisa membeli langsung ke depan yang amplop. Dialah segalanya,
Dialah segalanya ya bagiku. Dialah segalanya besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya ya bagiku. Dialah segalanya ya bagiku. Puji Tuhan, terima kasih untuk setiap pemberian, dan Tuhan akan kembalikan dengan berlipat kali ganda. Puji Tuhan, pengumuman minggu depan kita akan kembali dalam ibadah Sunday Blessing di tempat ini. Kita akan dilayani oleh Pastor Victor dari Surabaya. Jadi jangan lewatkan ya, sama-sama hadir, kita memuliakan nama Tuhan ya. Tuhan tidak lihat jumlah kita, tapi Tuhan lihat hati kita. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk pelayanan Pastor Wijaya. Terima kasih banyak ya sudah melayani tempat kami ya. Kami ini tidak banyak Pak, cuma segelintir ya. Tapi kami percaya bahwa mereka ini boleh menjadi orang-orang yang luar biasa. Terima kasih juga buat undangannya ya. Kami menanti undangannya. Puji Tuhan ya. Mari, saya kira sudah cukup untuk ibadah kita hari ini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kemurahan dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan kami yakin percaya Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami, menyertai setiap kehidupan kami. Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang datang daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai melindungi setiap kita mulai saat sekarang ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya bersama saya katakan amin. Mari kita memberi salam satu dengan